itu bukan tentang perang di medan perang. Jihad itu perbuatan mulia yang dicintai Allah. Mengorbankan nyawa untuk manusia, bukan korban corona, tinggalkan keluarga. Jihad itu bukan tentang perang di medan perang. Jihad itu perbuatan mulia yang dicintai Allah. Mengorbankan nyawa untuk manusia, sembuhkan korban corona, tinggalkan keluarga. Andaikan dosamu memenuhi langit dan bumi, pahala jihadmu tidak akan tertandingi. Andaikan dosamu memenuhi langit dan bumi, pahala jihadmu tidak akan tertandingi. Jika mati hari ini, Tuhan senyum menghampiri. Jika hidup hari ini, Tuhan senyum mengasihi. Jika mati hari ini, Tuhan senyum menghampiri. Jika hidup hari ini, Tuhan senyum mengasihi. Para dokter yang berjuang tanpa lelah sampai mati, gak usah timbang atau resah, surga pasti kau dapati. Para dokter yang berjuang tanpa lelah sampai mati, gak usah timbang atau resah, surga pasti kau dapati. Jihad itu bukan tentang perang di medan perang. Jihad itu perbuatan mulia yang dicintai Allah. Mengorbankan nyawa untuk manusia, sembuhkan korban corona, tinggalkan keluarga. Jihad itu bukan tentang perang di medan perang. Jihad itu perbuatan mulia yang dicintai Allah. Mengorbankan nyawa untuk manusia, sembuhkan korban corona, tinggalkan keluarga. Andaikan dosamu memenuhi langit dan bumi, pahala jihadmu tidak akan tertandingi. Andaikan dosamu memenuhi langit dan bumi, pahala jihadmu tidak akan terlampaui. Jika mati hari ini, Tuhan senyum menghampiri. Jika hidup hari ini, Tuhan senyum mengasihi. Jika mati hari ini, Tuhan senyum menghampiri. Jika hidup hari ini, Tuhan senyum mengasihi. Para dokter yang berjuang tanpa lelah sampai mati, gak usah bimbang atau resah,
surga pasti kau dapati. Para dokter yang berjuang tanpa lelah sampai mati, gak usah bimbang atau resah, surga pasti kau dapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Kita bagi tugas, Mas Bro, para dokter, para ahli kesehatan berjuang sampai mati menyembuhkan pasien corona. Pemerintah pun berjuang sampai mati memfasilitasi, melindungi, menjamin keselamatan, menjamin kehidupan para dokter, para ahli kesehatan yang sedang berjuang menyembuhkan pasien corona sampai mati. Dan juga pemerintah berjuang sampai mati memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang secara ekonomi runtuh dengan adanya virus corona ini. Rakyat-rakyat miskin atau rakyat-rakyat yang mendadak miskin. Mudah-mudahan bantuan PSBB ini, bantuan pencegahan virus corona ini tidak dicoceng, Mas Bro, tidak dikorupsi. Makanya untuk menghindarkan korupsi, kepada Bapak Presiden yang terhormat, kepada Bapak Gubernur yang terhormat, kepada Bapak Bupati yang terhormat, kepada Bapak Wali Kota yang terhormat di seluruh Indonesia, kalau bisa jangan berbentuk barang, pakai saja uang tunai. Kenapa saya sarankan pakai uang tunai? Karena agar ekonomi rakyat ini bisa berjalan apa adanya, meskipun merangkak, tidak boleh mati. Kalau mati susah untuk hidup lagi, tetapi biarkan merangkak, biarkan berjalan meskipun terpincang-pincang. Kita tidak boleh takut dengan corona, tapi kita mewaspadai corona. Jadi pemerintah nggak usah terlalu lebay, kasih bantuan tunai. Ya, rakyat yang belanjakan sendiri apa kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, agar mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Gak usah diatur-atur seperti di DKI. Katanya 1 juta dapat bantuan, sekarang tahu-tahu 600.000. Sekarang dibagi 4, setiap minggu dibagi bantuan 150.000. Ternyata setelah dicek uangnya atau barangnya tidak nyampe 100.000. Ini jadi kacau. Kalau anggaran bantuan dikorupsi kayak gini, repot urusan. Kok tega banget. Videonya viral, Mas Bro. Saya hitung itu duit, itu barang tidak nyampe 100.000.
Karena logikanya sederhana. Kalau kita beli banyak, apalagi untuk mencukupi 1 juta orang, 2 juta orang, pasti harganya di bawah grosir. Saya hitung paling maksimal itu barang yang diberikan Pemda DKI kepada rakyatnya itu paling 120.000. Ada sisa 30.000. Itu dikemanain? 30.000 kali 3,6 juta orang, atau dikali 1,2 juta orang katanya. Itu gede, Mas Bro. Masuk ke rekening siapa? Kenapa KPK diam? Kenapa polisi diam? Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kekacauan seperti di DKI Jakarta, lebih baik Gubernur Jawa Barat, wali kota, bupati di Indonesia kasih aja uang tunai lah. Jadi bisa ngambil di ATM, gak usah repot-repot, gak usah pusing-pusing. Selanjutnya kita bagi tugas lagi saya sebagai YouTuber dan kawan-kawan, para pendukung pemerintah, para pendukung NKRI harga mati, mencoba memberikan pendidikan kepada rakyat agar sadar diri. Karena sehat itu mahal, Mas Bro. Sehat itu mahal. Coba saja bayangkan, kita makan sebuah makanan, suatu hidangan, suatu makanan dalam kondisi sehat dengan kondisi tidak sehat, nikmatnya beda, Mas Bro. Kalau kondisi sehat, makannya enak, mungkin kita bisa nambah lagi. Tapi kalau dalam kondisi tidak sehat, boro-boro 1 piring, setengah piring aja belum tentu itu makanan habis. Kenapa? Badan lagi enggak sehat. Kalau dalam kondisi sehat, makanan apapun bisa masuk. Apa yang kita inginkan, selama duit ada, makanan bisa masuk. Tetapi kalau dalam kondisi sakit, makanan dibatasi, Mas Bro. Duit banyak di rekening pun percuma. Yang kita makan cuma bubur, susu, air putih. Bubur, susu, air putih. Repot urusan. Buat apa punya duit banyak kalau makan cuma bubur, susu, air putih? Atau misalnya kita nginep nih, saya sekarang nginep di hotel, paling semalam bisa 150.000 sampai 300.000 lah. Tempatnya enak, nyaman, murah, ada shower, ada untuk bikin kopi, bisa jalan-jalan, lihat pemandangan, lihat kebiasaan warga sekitar. Kalau ambil aja 150.000, udah nyaman. Makan enak, tidur enak, mandi enak, jalan-jalan enak. Kayak punya duit, padahal sama-sama nggak punya duit, bokeh, Mas Bro. Yang penting gengsi dulu, Bro. Kacamata ada yang ngasih, topi ada yang ngasih, baju ada yang ngasih, celana ada yang ngasih. Alhamdulillah, rezeki orang soleh. Bahkan booking hotel pun ada yang ngasih. Semoga ke depan banyak yang ngasih, jadi saya bisa keliling Indonesia. Kemarin baru Bandung, Cianjur, Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Jepara, langsung Kediri, Surabaya,
langsung ke Denpasar, langsung ke Jogja, langsung ke Magelang, lari lagi ke Merak, Tangerang ke Merak, ke Lampung, ke Palembang, ke Riau, ke Pekanbaru, ke Dumai, ke Sumatera Barat, balik lagi hingga nyampe sekarang ada di Bandung, keliling di kota di Lembang. Pengennya sih ke Indonesia, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke NTT, ke NTB, kalau perlu ke Malaysia, ke Singapura, ke seluruh dunia. Cuman duitnya Mas Bro udah tekor. Yang mau ngirim aja lah. Jangan gede-gede, 5 juta, 10 juta, 20 juta, gak usah gede-gede. Yang penting cukup Mas Bro. Jadi memberikan pendidikan kepada masyarakat bisa berupa dengan lagu, bisa berupa dengan ceramah. Alhamdulillah subscriber naik Mas Bro. Meskipun nggak ada dolar, juga menjadi bahan teguran buat orang-orang yang kekeh kumekeh ingin mendirikan khilafah. Dan juga saya pada hari ini menyemangat para pahlawan Indonesia, para mujahidin di bidang kesehatan. Jadi bahwa jihad itu tidak hanya berperang di medan perang. Bapak Ibu para dokter yang sedang berjuang menyembuhkan pasien corona juga adalah seorang mujahidin. Hidup mulia, mati syahid, itu mujahidin, para pejuang Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaq. Jadi kalau Bapak dokter, Ibu dokter, ini adalah para pejuang Allah. Jika Bapak Ibu mati, maka kata Allah sesungguhnya tidak mati, tetapi hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Jadi termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Neraka dijauhkan, surga didekatkan. Coba kenikmatan apa yang kita dapatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Selamat berjuang saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi yang ada di rumah sakit. Semangat Mas Bro. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.